Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di media pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tingkat SMP atau MTS kelas 9. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kalian telah menuntaskan materi bab 1. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini kalian akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta dapat memperhatikan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga kita semua bisa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi. Sebelum kita mempelajari materi ini, coba kita akan membaca atau mencermati pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam materi ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami dan menghayati apa isi alinea dan pokok pikiran yang terdapat atau terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita semua harus mengetahuinya dan menghafalkannya, sehingga kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah hukum tertulis atau hukum yang tertinggi di negara kita ini sendiri. Pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan di dalam bangsa Indonesia. Ya, setelah kita mempelajarinya, semoga kita semua dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada alinea pertama yang kita contohkan adalah bagaimana caranya kita menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak bagi semua bangsa. Jadi semua negara dimanapun itu harus menegaskan bahwa di negara manapun semua harus merdeka. Ya, jadi kemerdekaan itu bukan milik perorangan ataupun individu. Dan dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar di sini dijelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa yang ada di dunia, karena kemerdekaan ini adalah merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu seperti bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi penjajahan di atas dunia itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan ini memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama, dan penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai dengan pri keadilan, karena penjajahan ini memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan, kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban.
Dalil ini menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk berujung memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam pernyataan objektif ini harus kita akui dan harus diketahui oleh bangsa-bangsa yang berada di dunia ini. Dan alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dan alinea pertama melakukan tugas tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Dalam alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan, sehingga tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Selanjutnya, jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka. Lalu ke alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Dalam alinea kedua ini menunjukkan ketepatan, ketajaman penilaian bangsa Indonesia, seperti perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia telah sampai pada saat menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Merdeka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Lalu, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Jadi setiap ada Lalu Indonesia yang makmur berarti terpenuhnya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Lalu dalam alinea ketiga, yaitu terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dalam alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan yang merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional
tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan penjajah. Dan dalam alinea ketiga ini, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Indonesia juga mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan, berbangsa yang bebas, berkebangsaan yang bebas. Selanjutnya, pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap, perwujudan cita-cita nasional, yaitu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, supaya tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu dasar negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Contohnya, pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun, serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Selanjutnya, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup,
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di sini tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Contoh pokok-pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Contoh pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah yaitu mentaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Lalu, contoh pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Contoh pokok pikiran keadilan sosial juga dalam lingkungan negara yaitu kita contohkan dalam membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, contohnya seperti membayar pajak dan listrik, menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga yaitu kita berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Kemudian contoh pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Contoh pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat bisa diikuti serta membantu menyelenggarakan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Contoh pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara bisa seperti penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya dalam memilih. Kemudian, contoh pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga yaitu rajin beribadah bersama, bersaudara, dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan menjalin silaturahmi antar saudara. Kemudian contoh pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama seperti ketika melakukan ibadahnya. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Lalu contoh pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan negara yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi pertemuan bab 2 kelas 9 ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian cermati, dapat kalian terima dengan baik dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.